Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudari-saudariku muslimat dimanapun anti berada yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah, dan semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan anti merupakan perhiasan dunia yang paling indah yang ada di dunia ini. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira." Hendaknya kalian serius, bersungguh-sungguh di dalam memberikan pesan-pesan kebaikan untuk kaum wanita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beranjak dari hadis di atas, maka saya ingin mengingatkan seluruh saudari-saudari muslimahku yang ada di seluruh penjuru dunia yang saya cintai dan saya muliakan. Saya ingatkan dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, di mana beliau bersabda, "Uritun nar fa idza aktsaru ahlihan nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka Allah, maka aku mendapati mayoritas penghuni neraka Allah itu adalah dari kaum wanita. Maka ukhtil karimah, di hadapan anti sekarang ada dua jalan. Satunya adalah jalan wanita yang mayoritas, tetapi berujung neraka Allah Jalla wa'ala, yang satu hari di dalamnya paling pendek seperti 1000 tahun di dunia ini. Yang azab Allah paling ringan di dalamnya adalah dua bara api yang diletakkan di bawah kaki lantas meleleh dan mendidih otak seseorang. Yang kedua adalah jalan yang ditempuh oleh kaum wanita yang minoritas, tetapi ujungnya adalah surga. Akan tetapi untuk menelusuri dan berjalan di jalan kaum wanita yang minoritas ini bukanlah mudah, karena dia adalah jalan yang penuh dengan rintangan, cobaan dan membutuhkan perjuangan. Karena Nabi SAW telah bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bisyahwat." Sesungguhnya jalan menuju surga Allah itu bertaburan dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu ini. Sedangkan jalan-jalan yang menuju neraka Allah itu bertaburan dengan hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu ini. Maka syaratnya adalah melakukan perjuangan untuk melawan hawa nafsu, menundukkan diri kita ini, hawa nafsumu, untuk mengikuti Al-Quran, untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat ini. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita semuanya dari penduduk surganya, dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma in tawafaitana fatawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nasihat ana kepada semua perempuan yang ingin jadi bidadari surga, ketahuilah bahwa kenikmatan tidak mungkin diraih dengan kenikmatan. Kenikmatan itu diraih dengan perjuangan. Surga Allah itu tidak seluas Indonesia. Surga Allah itu tidak seluas Asia, tapi seluas langit dan bumi. Berapa banyak wanita yang bersabar ditinggal suaminya merantau ke luar negeri karena dalam bayangan dia ingin punya rumah, ingin punya ini, ingin punya itu. Apa engkau gak ingin punya rumah di surga Allah Azza wa Jalla? Bersabar. Bersyukur, jelas. Bersyukur sama suaminya. Ada masalah sama suaminya, jangan sedikit-sedikit mau kabur, tapi balik. Penghuni surga itu bukan kabur, bukan keluar rumah, tapi malah mendatangi suaminya. Yang terakhir nih, yang kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau wanita salat yang 5 waktu, wa shamat syahraha, dia puasa di bulan Ramadan, yang punya utang tolong dilunasi. Yang meninggalkan sholat tolong bertobat. Kalau ingin menjadi bidadari surga. Wa ata'at zaujah, dan taat, patuh sama suami. Taat, patuh sama suami. Apapun yang diminta suami, dipanggil suami, nggak ada tunggu. Nggak ada lagi tunggu. Fulana labbaik. Datang. Ustadz lagi nyusuin anak, gendong anaknya. Kenapa enggak? Lagi goreng-goreng, matikan kompornya. Taat sama suaminya. Wa hafizat farjaha, jaga kehormatan dirinya. Jaga kehormatan dirinya. Kecantikanmu hurun maksuratun fil khiyam. Hanya untuk suamimu, bukan untuk orang lain. Ketika engkau melakukan itu,
Kata Nabi alaihi salatu wassalam, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Semoga semua yang hadir kajian, yang menyimak, yang mendengarkan, menjadi bidadari surga. Dan yang laki-laki menjadi penghuni surga. Allahumma amin. Yang harus perhatikan oleh akhwat ya, yang perempuan ini, ibu-ibu dan akhwat, perhatikan, seorang wanita kalau dia sudah berkeluarga, mempunyai suami, kewajiban dia yang terbesar taat kepada suaminya. Perhatikan itu. Itulah jalan dia menuju surga bagi wanita. Wanita ketika dia sudah nikah, sudah diserahkan oleh walinya, bapaknya atau kakaknya atau pamannya kepada suaminya, diserahkan ketika menikah itu, ketika akad nikah sudah diserahkan bahwa tanggung jawab dunia akhirat, yang tanggung jawab adalah suaminya. Maka si istri wajib untuk mentaati suaminya. Taat kepada suami, jalan dia menuju sorga. Perhatikan tuh pada akhwat semuanya. Makanya ketika ada seorang wanita mengadu kepada Nabi Muhammad SAW tentang suaminya, suami saya begini, suami saya begini, kata Nabi SAW kepada wanita ini, unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Perhatikan suami kamu, karena suami kamu adalah sorga kamu dan neraka kamu. Suami kamu, sorga kamu dan neraka kamu. Kalau dia taat pada suaminya, masuk sorga. Tapi kalau dia tidak taat pada suaminya, dia melawan suaminya, dia kurang ajar sama suaminya, dia tidak mau mengikuti atau menuruti suaminya, maka dia masuk neraka. Makanya untuk wanita, tugas dia nggak berat, ngurusin rumah tangga suaminya dan anak-anaknya. Allah menyuruh wanita tempatnya di mana? Di masjid, di jalan, di mall, atau di mana wanita tempatnya? Menurut Al-Quran, di rumah. Allah yang suruh perempuan di rumah. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula. Adalah kalian wanita diam di rumah kalian. Jangan kalian terbuka seperti laki-laki. Jangan seperti kalian terbuka seperti orang-orang jahiliyah, perempuan jahiliyah. Ini Islam ajarkan. Dan Allah yang menciptakan, Allah yang maha tahu tentang wanita. Makanya Nabi menyebutkan SAW, kalau wanita itu melaksanakan sholat, puasa, menjaga kehormatan dan taat kepada suaminya, sorga. Kata Nabi SAW dalam hadits yang sahih, Nabi SAW bersabda, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannah min abwabil jannati sya'at. Apabila seorang wanita salat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dia menjaga kehormatannya dan dia mentaati suaminya, maka dia masuk surga dari pintu surga mana saja yang dia kehendaki. Wanita taat pada suaminya, jaminannya surga. Maka itu harus perhatikan itu. Itu jalan menuju surga. Dan juga termasuk kita sekarang ini nuntut ilmu juga jalan menuju surga. Kalau antum terus nuntut ilmu dan belajar terus agama ini, memahami Quran Sunnah, pahami salah, terus nuntut ilmu, maka jalan antum menuju surga. Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan al-jannah." Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk menuju surganya. Dan saya sering mengatakan, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, Anda tidak diperbolehkan untuk eksis di sosial media dengan tubuh Anda, walaupun bercadar, walaupun dipoto dari belakang, ya, kemudian begini. Ya apa maksudnya ente? Mau dijadikan yang kedua? Ya, dan juga saya berpesan kepada wanita-wanita yang sudah bertaubat kepada Allah, kembali ke jalan Allah atau yang disebut dengan hijrah.
Maka tugas Anda nuntut ilmu banyak-banyak agar bisa mengurus anak, mengurus suami dengan sebaik-baiknya. Bukan membuat sekuat-sekuat, hijab sekuat, cadar sekuat, ya, untuk bisa eksis di sosial media. Tidak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, al-mar'atu 'aurah idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita aurat. Jika keluar dari rumahnya, maka syaitan akan memperindah,nya. Ai fi nadharir rijal, yaitu pada pandangan manusia, pada pandangan laki-laki. Tafsir para ulama tentang makna tabarruj untuk kita hindari, ya. Untuk kita hindari. Tabarruj dalam bahasa Arab diambil dari buruj, yaitu suatu yang nampak. Jadi wanita jangan suka menampakkan dirinya di hadapan laki-laki. Jangan suka menampakkan dirinya di hadapan laki-laki. Yang pertama, berkata Mujahid bin Jabar. Mujahid bin Jabar seorang tabi'in, seorang ulama dari masa salaf dahulu, muridnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas seorang sahabat, muridnya Nabi SAW, punya murid namanya Mujahid bin Jabar, ahli tafsir. Tatkala dia menjelaskan tentang makna tabarruj yang dilarang bagi para wanita, apa kata beliau? Kanatil mar'atu takhruju tamshi baina yaday rijal, fadzalika tabarrujul jahiliyah. Adalah wanita berjalan di tengah-tengah para lelaki. Itulah tabarrujnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Ya. Makanya wanita itu, ya, jangan kemudian masuk di barisan laki-laki. Laki-laki lagi ngobrol, tiba-tiba dia lewat di tengah, menebar pesona. Ini jahiliyah ula, jahiliyah. Sampai wanita itu harusnya indah dengan memiliki rasa malu yang tinggi. Ya. Wanita itu harusnya memiliki rasa malu yang tinggi. Itu wanita yang mulia. Ya. Makanya saya sering sampaikan kepada kawan-kawan yang ustadz yang jomblo-jomblo, ustadz kita saya ingin menikah ustadz. Bagaimana ya? Kamu nazar lihat tuh cewek ya. Karena sunnahnya kalau ingin menikah harus lihat wanita tersebut. Itu lebih baik bagimu sehingga kau tahu kau tertarik atau tidak. Nah, kalau kamu lihat wanita tersebut, lihat dia itu pemalu atau tidak. Kalau dia pemalu, nikah. Kalau dia tidak pemalu, mending kau mundur. Contohnya malu atau tidak, begitu kau nazar lihat dia, ternyata dia memandang engkau dengan pandangan yang tajam. Kamu yang malu-malu melihatnya. Mending kamu mundur. Tapi kalau tatkala nazar wanita tersebut malu, tersipu malu, itu wanita yang solehah, mudah untuk dididik, mudah untuk dibina. Nikahi wanita tersebut. Sekarang sebagian lelaki malu, wanita tidak malu. Sebagian lelaki kalau bicara dengan wanita malu-malu, wanita tidak malu-malu, langsung, gimana? Lu gimana kabarnya lu? Tangannya pukul ininya. Ya. Kita bicara tentang zaman sekarang ya. Yang adab-adab Islami semakin jauh ya. Ya. Kita bicara tanah air kita, ya kondisinya demikian. Saya tidak menyalahkan mereka dengan banyak kesalahan karena mereka berjalan dengan kondisi masyarakat seperti itu, masyarakat kita. Tapi saya ingin ibu-ibu menjadi ibu-ibu yang spesial, yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang berbeda dengan ibu-ibu yang lainnya. Ibu-ibu, kita ini hidup tidak lama ibu-ibu ya. Ibu-ibu sekarang umur sudah berapa ya? Ada yang sudah 40, ada yang sudah 50. Bagaimanapun akan keriput ya. Rambut sekarang sudah mulai beruban ya. Mau disemir, mau diapa, tetap saja akan jadi nenek-nenek ya. Ntar lagi kemudian meninggal dunia. Meninggal dunia kemudian dipendam, datang ulat makan kecantikan ibu-ibu. Kemudian setelah itu bertemu dengan Allah, bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan selama di dunia. Maka berusaha, berjuang untuk menjadi wanita-wanita yang solehah. Ya. Umur tidak panjang ya. Ya. Nabi SAW bersabda, "A'maru ummati baina sittin ila sab'in, wa aqalla man yuju dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70. Dan hanya sedikit yang lewat dari 70 tahun. Coba ibu-ibu yang umurnya 50 angkat tangan, coba. Ada? Ada? Ya, satu, dua. Yang 60 angkat tangan, coba. Ada yang 60? Sudah enggak ada ya.
Yang 50 hati-hati ya. Yang 40 ke atas angkat tangan. Sampai kapan kecantikan bersama ibu-ibu? Ya. Kecantikan tersebut harus dijaga. Kalau ingin cantik terus sampai di akhirat, jadilah wanita soleha. Jadilah bidadari di surga. Tapi kalau ibu-ibu tidak soleha, mengikuti kesenangan hawa nafsu di dunia, berfoya-foya, berhura-hura, melanggar perintah-perintah Allah, ibu-ibu akan menjadi bidadari dari gua hantu ya. Hati-hati. Neraka jahanam, hati-hati ya. Baik. Nabi yang pernah berkata kepada para wanita, kata Nabi, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki aw naruki." Wahai sang wanita, lihatlah engkau di posisi suamimu, di hati suamimu, posisimu di hati suamimu. Sungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Ini dalil bahwasanya berbakti kepada suami adalah perkara yang sangat besar. Dan Nabi SAW berkata, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh merintahkan orang untuk sujud kepada selain Allah, maka saya akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Ini berarti tunduk kepada suami, taat kepada suami, pahalanya besar, ibadah sangat tinggi. Makanya Nabi SAW bersabda, ya, tentang wanita yang dijamin masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Idza shallatil mar'atu khamsaha, kata Nabi, kalau seorang wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan dia puasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dia menjaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, dia taat kepada suaminya. Qilalah, dikatakan kepadanya, udkhilil jannata min ayyi babin syi'ti, masuklah engkau dalam surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Dia mudah untuk wanita untuk masuk surga. Salat 5 waktu, 5 waktu tok, seandainya dia tidak salat sunnah, dia tidak salat rawatib, dia tidak salat qiyamul lail, dia tidak salat tahajud, dia tidak salat witir, dia tidak salat duha, bisa masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Apalagi kalau dia salat sunnah. Yang kedua, ya, yang kedua, wasamat syahraha, dia puasa bulan Ramadan, puasa sunnah Senin Kamis tidak pernah dia kerjakan, tidak ada masalah. Puasa Asyura tidak pernah dia kerjakan, puasa Arafah tidak pernah dia kerjakan, puasa 3 hari tiap bulan tidak pernah dia kerjakan, Ayamul Bid tidak pernah dia kerjakan, tidak ada masalah. Yang penting dia penuhi lagi syarat ketiga. Syarat ketiga, wa hafizat farjaha, dia menjaga kemaluannya, dia tidak berzina, dia tidak punya hubungan dengan laki-laki lain yang haram, dia tidak selingkuh, tidak chattingan dengan laki-laki lain yang tidak diperbolehkan, tidak whatsappan dengan kekasih lamanya. Ini banyak terjadi kasus seperti ini, mengerikan ya. Bukan 1-2 kasus saya dengar, sudah berulang-ulang kasus seperti ini. Ya. CLBK, cinta lama bersemi kembali. Cinta lama bubarkan keluarga ya. Cinta lama belum kelar ya. Ya, cinta lama bawa korban, apa lagi? Ya, jadi akhirnya apa terjadi? Hubungan-hubungan relasi-relasi yang haram. Tidak boleh, jaga kemaluannya hanya untuk suaminya. Yang keempat, wa ata'at ba'laha, dia taat kepada suaminya. Ini syarat yang berat. Taat kepada apa? Suami. Maka dikatakan kepada sang wanita, masuk surga dari mana, pintu mana saja yang kau kehendaki. Apalagi ada seorang wanita soleha, jaga kemaluan, tidak punya relasi dengan lelaki lain, salat 5 waktu, salat sunnah dia kerjakan, puasa Ramadan dia kerjakan, puasa sunnah dia kerjakan, taat kepada suaminya, tidak pernah angkat suara depan suaminya. Ini surganya paling tinggi wanita seperti ini. Nah, ini hubungan erat antara taat kepada suami dengan tauhid. Nah, kalau ada orang ngaku bertauhid tapi sama suami bentak-bentak, ternyata punya hubungan sama laki-laki lain, ya ini tauhidnya nggak beres. Tauhidnya nggak beres. Yang paling berat di timbangan pada hari kiamat itu adalah akhlak yang mulia. Setelah agama hablum minallahnya baik, nih akhlak yang mulia. Jangan sampai ada orang-orang yang hablum minallahnya baik pada hari kiamat bangkrut gara-gara akhlaknya buruk. Ketika ditimbang, sholatnya macam-macam dengan akhlak buruknya, jumplang gara-gara akhlak buruk. Tuh para wanita ingat dengan hadis Nabi SAW tentang seorang wanita yang taqumul lail, sholat malam, puasa sunnah, sedekah. Tapi kalau ngomong pedes, suka nyakitin tetangganya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hiya finnar, ini perempuan di neraka tempatnya. Maka masalah akhlak jangan diremehkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kepada para istri yang mendambakan untuk menjadi penghuni surga. Tentunya untuk menjadi penghuni surga bukanlah perkara yang mudah, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW telah mengisyaratkan hal ini dalam hadisnya, beliau bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih." Bahwasanya surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci, dipagari oleh perkara-perkara yang dibenci. Artinya seorang jika hendak masuk dalam surga, dia harus melewati hal-hal yang bertentangan dengan hawa nafsunya, yang dia benci, hal-hal yang bertentangan dengan egonya, ya, dengan sikap egoisnya. Nah, ada satu sifat yang disebutkan oleh Nabi SAW di antara sifat penghuni surga. Kata Rasulullah SAW, "Wa nisa'ukum min ahlil jannah." Dan istri-istri kalian dari penghuni surga. Siapa? Kata Rasulullah SAW, "Al-wadud, al-walud, al-a'ud ala zawjiha." Ya, Rasulullah SAW menyebutkan 3 sifat. Yang pertama, al-wadud. Al-wadud adalah seorang wanita yang berusaha meraih kecintaan suaminya. Dia berusaha dengan sifatnya yang mulia, dengan akhlaknya yang mulia, dengan rahmahnya, dengan tutur kata yang indah, dengan dia berusaha berpenampilan yang menarik agar meraih kecintaan suaminya. Al-walud yaitu wanita yang subur, ya, memberikan keturunan kepada suaminya. Dan yang ingin kita fokuskan pada kesempatan kali ini adalah sifat yang ketiga. Kata Rasulullah SAW, "Al-a'ud ala zawjiha." Seorang wanita yang senantiasa kembali kepada suaminya. Allati idza ghadiba, yang jika suaminya marah, ya, ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha wa taqul la adhuku ghamdan hatta tarda. Yang jika suaminya marah, maka wanita ini segera datang kepada suaminya, lantas meletakkan tangannya di tangan suaminya, lantas dia berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, aku tidak bisa tidur dengan nyenyak sampai kau maafkan aku, sampai kau ridho kepadaku." Ini ciri penghuni surga, wanita penghuni surga. Ibu-ibu, para istri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kelihatannya sifat ini merupakan sifat yang sepele, namun sesungguhnya tidak sepele. Kenapa? Banyak wanita atau sebagian wanita, ya, tidak mudah untuk minta maaf kepada suaminya. Meskipun terkadang dia tahu dia yang salah. Kenapa? Egonya dia kedepankan. Dan iblis datang, syaitan datang, ya, membisikkan kepada dia untuk tidak minta maaf kepada suaminya. Padahal dia tahu dia yang salah. Bahkan terkadang dia ingin suaminya yang minta maaf. Padahal dia yang bersalah. Dia tahu dia salah, ya. Namun dia ingin melemparkan kesalahan kepada suaminya dan dia ingin suaminya yang minta maaf. Dia punya ego. Dan ini adalah benih-benih yang bisa menimbulkan kerusakan dalam rumah tangga, bisa menghancurkan rumah tangga yang telah dibangun selama ini. Oleh karenanya, seorang wanita harus mengalahkan egonya. Dan jika dia bersalah, segera dia datang kepada suaminya. Suaminya meskipun hatinya mungkin lagi marah, lagi keras, tetapi tatkala melihat istrinya bersifat demikian, mengakui kesalahannya, apalagi sambil memegang tangan suaminya, apalagi sambil mengatakan, "Ya suamiku, aku tidak bisa tidur sampai kau maafkan aku, sampai kau ridho kepadaku." Maka ini sungguh wanita penghuni surga. Maka saya sampaikan kepada para istri, kepada para ibu-ibu, jangan pernah ragu jika anti bersalah. Jika Anda bersalah, segera datang kepada suami dan minta maaf kepada suami. Menjalankan sunnah Nabi SAW. Jadilah anda penghuni surga. Kalahkan ego Anda, kalahkan syaitan, kalahkan iblis yang ingin agar Anda berpisah dengan suami Anda. Kalaupun tidak berpisah, iblis ingin kehidupan rumah tangga Anda dan suami Anda dalam kondisi ruwet, dalam kondisi semerawut. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada mawaddah, tidak ada rahmah. Ini diinginkan oleh iblis. Bayangkan jika Anda tidak minta maaf, maka ya api permusuhan berhari-hari menyala antara Anda dengan suami Anda. Oleh karenanya kalahkan ego. Jika punya salah, segera minta maaf kepada suami. Terapkan sunnah Nabi SAW. Jadilah Anda sebagai penghuni surga. Kemudian saya ingatkan juga kepada para istri. Selain Anda memiliki sifat mudah untuk minta maaf, usahakanlah memberi uzur kepada suami. Ya, suami, ya mungkin kesalahan di lain kali, di lain hari, kesalahan dilakukan oleh suami. Suami pun demikian, punya ego untuk minta maaf, enggan untuk minta maaf. Seakan-akan kalau dia minta maaf kepada istrinya, seakan-akan harga dirinya jatuh. Padahal tidak. Ini suami yang sejati, suami yang mau mengakui kesalahan. Apalagi mengakui kesalahan ke hadapan istrinya. Seorang wanita yang sayang kepada dia, yang menghabiskan waktunya untuk berkhidmat kepada suaminya. Maka seorang suami yang sejati, ya, yang istilahnya gentle, dia berani minta maaf kepada istrinya. Namun kenyataannya sebagian suami pun demikian, tidak mau minta maaf.
berat baginya untuk mengatakan maafkanlah aku istriku. Tidak mudah. Ya, kalau seorang istri menghadapi model suami yang seperti ini, ya, hendaknya dia berusaha memahami kondisi suaminya. Kenapa? Karena terkadang sebagian suami, meskipun dia berat untuk mengucapkan minta maaf kepada istri, mengatakan berat untuk mengucapkan wahai istriku maafkan aku, namun terkadang dia minta maaf dengan cara yang lain. Ya, misalnya terjadi keributan, tahu-tahu sang suami merasa salah, maka dia punya cara lain untuk meminta maaf. Misalnya dia mengatakan, ayo malam ini kita makan di restoran. Sudah, seorang istri cukup kalau suaminya mengajak makan malam di restoran, berarti sebenarnya dia mengatakan, saya minta maaf, saya salah. Jangan kita tunggu dia harus mengungkapkan tersebut, saya minta maaf dari lisannya. Tidak mudah bagi setiap suami. Oleh karenanya kalau suami sudah mulai merubah sikapnya, misalnya mengajak makan malam, misalnya datang kemudian mulai mijit-mijit istrinya, mulai elus-elus rambutnya, itu berarti dia sudah minta maaf. Tidak perlu seorang wanita menunggu dia mengucapkan, melafalkan saya minta maaf wahai istriku. Ya, dengan cara seperti ini seorang istri memahami karakter suami yang cara minta maafnya terkadang tidak dengan lisan tetapi dengan sikap, maka rumah tangga akan berjalan dengan penuh mawaddah dan rahmah. Setiap kesalahan, setiap keretakan mudah untuk segera dikembalikan, untuk diperbaiki. Semoga kita semua merasakan kehidupan rumah tangga yang penuh mawaddah dan rahmah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah anti sebagai wanita yang mudah minta maaf, jadilah anti sebagai penghuni surga. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.